Dari Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Bektika Hidayat, absen 05 dari kelas PAI 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas pembelajaran fikih. Untuk video pembelajaran kali ini materi yang akan dibagikan yaitu materi fikih, mata pelajaran fikih kelas 7 MTS dengan pokok pembahasan yaitu dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Lanjut saja ke video pembelajaran saya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar anak-anak? Apa semua sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, untuk kesempatan pertemuan kali ini yang kita akan pelajari yaitu fikih zakat. Dalam fikih zakat tentunya ada berbagai bab yang akan kita pelajari. Akan tetapi sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa bersama-sama agar kita senantiasa diberi kemudahan dalam pembelajaran dan diberi pemahaman yang maksimal dan kita mengikhlaskan hati sepenuhnya untuk belajar pada pagi ini. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum memasuki materi, kita akan memahami apa kompetensi yang akan kita pelajari. Yaitu kompetensi yang akan kita pelajari yaitu untuk yang pertama yaitu kompetensi spiritual, di mana kita harus mampu menghayati zakat sebagai bukti ketaatan kita terhadap ajaran Islam. Ini adalah materi spiritual kita yang harus kita kuasai. Berikutnya yaitu menjalankan sikap peduli dan kasih sayang kepada sesama. Nah, ini adalah kompetensi berikutnya. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi sikap atau perilaku yang harus kita miliki, yaitu kita harus punya sikap peduli dan kasih sayang terhadap sesama setelah kita belajar ketentuan zakat, materi zakat pada kesempatan kali ini. Dan kompetensi berikutnya yaitu kita mampu menganalisis ketentuan zakat. Nah, kita harus mampu setelah kita belajar hari ini, kompetensi yang harus kita dapat atau tujuan pembelajaran kita yaitu mampu menganalisis tentang pengertian zakat, dalil hukum zakat, orang yang berhak menerima zakat, orang yang tidak berhak menerima zakat, atau dua poin ini disebut dengan mustahik zakat. Baik, lanjut untuk kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi keterampilan, yaitu menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat, yaitu kalian dapat membuat atau mempresentasikan tentang ketentuan zakat tersebut dan membuat peta konsep, atau ini disebut dengan kompetensi keterampilan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu meliputi kita harus mampu mencapai, memahami, dan juga menjalankan kompetensi-kompetensi tersebut. Kita harus mampu secara maksimal untuk menguasai kompetensi tersebut. Baik, lanjut saja ke materi. Pastinya kita sudah mengerti kan apa itu zakat, karena di setiap daerah atau di rumah kalian pada waktu bulan suci Ramadan pastinya sudah mengetahui bagaimana kenapa kok orang-orang pergi ke masjid dengan membawa beras, membawa uang. Tentunya eh, timbul pertanyaan-pertanyaan waktu kita masih kecil dan kita seharusnya untuk saat ini kita sudah paham. Akan tetapi di sini akan kita bahas lebih rinci dan lebih mendalam mengenai zakat.
langsung saja yaitu ke pengertian zakat. Apa sih zakat itu? Zakat ada dua pengertian dari zakat, yaitu zakat menurut bahasa dan juga menurut istilah fikih. Eh, dari istilah menurut bahasa atau lughah, zakat yaitu memiliki makna tumbuh, suci, atau berkembang. Nah, ini pengertian zakat menurut bahasa. Sedangkan untuk menurut istilah fikih lebih tentunya yaitu khususnya yaitu zakat yaitu sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, sedangkan zakat itu hukumnya apa sih? Hukumnya zakat adalah wajib. Hukumnya zakat adalah wajib. Perlu kita ketahui karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, dari rukun Islam. Dan berikutnya yaitu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, ini zakat itu sebuah hukumnya adalah wajib, harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, dari pengertian zakat ini ada beberapa kata kunci yang harus kita kita ketahui, kita pahami, yaitu kita hafal. Yang pertama yaitu suci, yang kedua yaitu harta tertentu, golongan tertentu, termasuk dari rukun Islam, dan yang terakhir yaitu memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, suci yaitu zakat yaitu mensucikan harta kita atau mensucikan jiwa kita. Sedangkan kata kunci yang kedua yaitu harta tertentu, golongan tertentu, yaitu dari harta tertentu, yaitu dari harta kita yang sesuai dengan ketentuan, mencapai syarat-syarat ketentuan tersebut dan diberikan kepada golongan tertentu. Nah, karena tidak semua golongan berhak menerima zakat. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang golongan yang berhak atau yang tidak berhak dalam menerima zakat. Dan berikutnya yaitu rukun Islam. Ya, sudah sangat jelas bahwa zakat merupakan bagian dari 5 rukun Islam, dan yang terakhir yaitu memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa sih syarat-syarat untuk kita wajib menunaikan zakat? Tentunya ada syarat-syarat, tidak eh, tidak semata-mata kita boleh melaksanakan zakat, tapi ada ketentuan-ketentuan tertentu. Dan syarat-syarat mengenai melaksanakan zakat ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang pengertian zakat, mustahik zakat, dan dalil hukum zakat. Baik, lanjut karena ini pengertian zakat sudah insya Allah sudah jelas secara rinci sudah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu dalil hukum zakat. Dalil hukum zakat di sini ada 3 dalil. Yang pertama yaitu Quran surah At-Taubah ayat 103. Yang kedua yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan yang ketiga yaitu melalui hadis muttafaqun ilaih. Pertama yaitu surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tusakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakkanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tertentu engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, ini sesuai dengan pengertian di atas tadi yang sudah kita bahas tadi, yaitu zakat itu untuk mensucikan dan juga membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita. Ini dari dalil surat At-Taubah ayat 103. Berikutnya yaitu dari Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warqa'u ma'ar raqiyin. Artinya yaitu dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, di sini eh, posisi zakat, perintah melaksanakan zakat disandingkan dengan sholat. Nah,
seberapa pentingnya zakat, yaitu di sini disandingkan dengan sholat, yaitu didirikanlah sholat, tunaikan zakat, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, di sini disandingkan sholat, kewajibannya sama, yaitu kita wajib melakukan zakat apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan yang terakhir yaitu dari hadis mutafakun ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Min Mus'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'am min tamrin au so'am min sa'irin alal abdi wal qurri wad dakari wal unsa was saghiri wal kabiri lil muslimin. Nah, ini artinya yaitu dari Ibnu Umar, beliau dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sok kurma atau satu sok syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikannya. Nah, ini dari hadis mutafakun ilaih. Nah, di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa zakat itu wajib, zakat fitrah, yaitu zakat fitrah itu wajib sebesar satu sok kurma dan satu sok syair. Nah, ini salah satu ketentuan dari zakat, satu sok kurma atau satu sok syair. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya untuk ketentuan-ketentuan zakat, dan ini bisa sangat luas dan sangat detail untuk pertemuan berikutnya. Baik, berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu mustahik zakat. Apa saja? Yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat siapa saja. Yang pertama yaitu fakir. Ada 8 di sini. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Dimulai dari fakir dan diakhiri dengan Ibnu Sabil. Siapa si fakir? Kenapa kok dia berhak menerima zakat? Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta. Nah, dia tidak memiliki penghasilan, tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, tidak memiliki penghasilan. Analoginya yaitu apabila kita sebagai manusia pada umumnya penghasilan untuk memenuhi kehidupan kita adalah 10, maka fakir ini hanya dapat mencukupi 2 atau bahkan tidak dapat mencukupi sama sekali. Inilah yang disebut dengan fakir. Dan yang kedua adalah miskin, orang yang penghasilnya tidak mencukupi. Miskin ini orang yang mempunyai penghasil akan tetapi penghasilannya tidak mampu untuk menutup kebutuhan sehari-harinya, tidak 100%. Analoginya yaitu apabila untuk memenuhi kebutuhan kita yaitu 10, maka orang miskin ini hanya mampu mencukupi 6, 7 atau 8 saja. Tidak mampu 100% mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu yang disebut dengan miskin. Dapat membedakan ya fakir dan miskin. Fakir orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki penghasilan. Analoginya adalah dari 10 dia hanya mencukupi 2 atau bahkan tidak mencukupi, sedangkan miskin orang yang mempunyai penghasilan, mempunyai harta, akan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Analoginya yaitu dari 10 orang miskin hanya mencukupi 6 atau 7. Dan yang ketiga yaitu amil. Amil, apa itu amil? Amil yaitu panitia penerima dan pengelola zakat. Yaitu amil adalah orang atau lembaga yang diberi hak untuk menerima zakat dan kemudian mengelolanya dan mendistribusikannya kepada orang-orang atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Nah, untuk menjadi seorang amil ada syarat-syarat tertentu yang perlu dimilikinya, yaitu syarat yang utama yaitu seorang amil harus paham secara baik, secara menyeluruh, secara mendalam tentang pengelolaan zakat, tentang ketentuan-ketentuan zakat. Nah,
Setelah amil yaitu yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf. Nah, sering kita mendengarkan mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang memiliki kemungkinan besar akan memeluk Islam. Nah, ini berhak menerima zakat. Yang berikutnya yaitu rikob. Apa itu rikob? Yaitu hamba sahaya atau budak. Dalam tanda petik, rikob yang berhak menerima zakat yaitu budak yang akan merdeka, memiliki kemungkinan besar untuk merdeka dalam usaha untuk memerdekakan diri, memerdekakan diri. Jadi dia mengumpulkan harta untuk memerdekakan diri. Akan tetapi di dalam saat ini sudah tidak ada ya hamba sahaya atau perbudakan, itu dilarang. Nah, baik, selanjutnya yaitu gorem. Gorem, orang yang banyak hutang. Ya, orang yang memiliki hutang yang banyak, maka dia berhak untuk mm, berhak untuk diberi zakat. Terus bagaimana kalau orang yang kaya raya dan hutangnya juga banyak? Nah, apakah dia wajib diberi zakat? Nah, apabila orang kaya itu tidak wajib diberi zakat. Sedangkan gorim ini yaitu orang yang banyak hutang dan tidak mampu untuk membayarnya, kesulitan. Nah, intinya kesulitan untuk membayarnya. Dan yang berikutnya yaitu sabilillah. Sabilillah adalah orang atau lembaga yang orientasinya atau kegiatan kehidupannya yaitu untuk memperjuangkan Islam. Ini wajib untuk diberi zakat atau berhak diberi zakat. Yang terakhir, orang yang berhak menerima zakat yaitu ibnu sabil, yaitu musafir, orang yang berpergian jauh dan kesulitan untuk memenuhi kehidupannya. Orang yang berpergian jauh ini juga mencakup pelajar-pelajar di perantauan yang kesulitan untuk memenuhi kehidupannya. Nah, pelajar di perantauan, mahasiswa di perantauan ini berhak untuk menerima zakat. Nah, ada 8 tadi, ini untuk orang yang berhak menerima zakat. Sudah sangat jelas, yaitu fakir, miskin, mu'alaf, rikob, garim, amil, sabilillah, dan ibnu sabil. Dan berikutnya yaitu orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Setelah tadi ada orang-orang yang berhak menerima zakat, ini ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak atau tidak berhak? Orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu orang kaya dan yang menjadi kewajiban untuk dinafkahi. Nah, orang kaya, nah itu orang kaya sudah mampu untuk mencukupi kehidupannya dan malah dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Muzaki bukan orang yang menerima zakat, dia harus mengeluarkan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah untuk mensucikan jiwa. Dan orang kaya tentunya juga menafkahi keluarganya. Nah, keluarga dari orang kaya yang dinafkahi ini juga tidak boleh untuk menerima zakat. Seperti anak dari orang kaya itu tidak boleh menerima zakat. Ibu dari orang kaya tidak boleh menerima zakat. Nah, yang kedua yaitu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa keturunan Rasulullah tidak boleh menerima zakat? Karena zakat merupakan kotoran dari manusia, yaitu diibaratkan sebagai kotoran seperti itu, dan tidak boleh kok kotoran kok diberikan kepada keturunan Rasulullah yang derajatnya suci. Ini tidak baik. Nah, karena istilah zakat tadi apa, yaitu mensucikan diri, membersihkan diri. Nah, dari membersihkan diri itu kan harta yang dibersihkan itu dianggap dianalogikan sebagai kotoran. Jadi tidak boleh diberikan kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yaitu budak dan hamba sahaya. Loh, di sini kok ada budak dan hamba sahaya, dan tadi di penjelasan tadi yaitu kok yang berhak menerima zakat tadi kok juga ada budak dan hamba sahaya. Yaitu tadi yaitu apa? Rikob tadi di dalam orang yang berhak menerima zakat. Ini berbeda konteksnya dengan yang tadi. Budak dan hamba sahaya yang tidak berhak menerima zakat di sini yaitu budak yang 100% budak, tidak ada memiliki harapan untuk merdeka karena
apabila diberi zakat, maka zakat tersebut akan diminta oleh majikannya. Nah, itu yang dimaksud budak dan hamba sahaya di bab ini. Dan berikutnya yang keempat yaitu eh, orang kafir, orang non-muslim. Nah, orang non-muslim tidak berhak untuk diberi zakat. Nah, demikian penjelasannya dari yang pertama pengertian dalil-dalil dan juga mustahik. Mustahik eh, mustahik zakat, penjelasannya sudah saya jelaskan semuanya. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya, dan apabila ada eh, bagaimana sih penerapan zakat di rumah atau bagaimana eh, orang-orang berzakat, apakah kalian pernah berzakat, silahkan untuk menanggapi tentang materi ini. Silahkan untuk menanggapi ataupun bertanya. Setelah itu setelah memahami pembelajaran fikih fikih zakat ini, pengertian zakat, dalil hukum zakat, maka eh, untuk selanjutnya silahkan untuk mengeksplorasi diri, untuk mengeksplorasi pemahaman kalian, yaitu silahkan mencari dari berbagai referensi sumber pembelajaran tentang mengenai pengertian zakat, dalil hukum zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Silahkan mencari baik itu di internet, di buku-buku, silahkan mencari di eh, boleh semuanya. Yang penting relevan dengan pembahasan kita materi fikih zakat ini. Silahkan mencari di internet atau di perpustakaan atau dimanapun. Kemudian kumpulkan informasi-informasi tersebut dan hubungkan dengan penjelasan saya ini, dan kemudian analisislah secara tulisan maupun lisan. Setelah kalian analisis, maka ambillah sebuah kesimpulan tentang pengertian zakat, dalil hukum zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat. Nah, ini tugas kalian hari ini, yaitu mencari dari berbagai sumber referensi tentang pengertian zakat, dalil hukum zakat, mustahik zakat, dan menghubungkan dengan penjelasan dari saya pada pagi hari ini. Setelah eh, mencari dari berbagai sumber, maka komunikasikan dengan teman-teman kalian, diskusikan. Dan dari diskusi tersebut, ambillah kesimpulan, dan apabila ada sesuatu yang belum jelas atau belum paham, bisa ditanyakan kembali kepada saya. Eh, Mungkin seperti itu dari tugas kalian, sudah jelas kan? Jadi untuk kesimpulannya dari penjelasan saya kali ini, yaitu zakat itu adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu adalah zakat, dan dalil hukum zakat ada 3, yaitu surat At-Taubah ayat 103, Al-Baqarah ayat 43, dan hadis mutafakun ilaih. Dan orang yang berhak menerima zakat itu ada 8, fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, warim, sabilillah, dan ibnu sabil. Dan orang yang tidak berhak menerima zakat itu ada 4, yaitu orang kaya dan yang menjadi kewajiban untuk dinafkainya, keturunan Rasulullah, budak atau hamba sahaya yang tidak memiliki harapan untuk merdeka, dan yang terakhir adalah kafir. Nah, dari penjelasan kali ini sudah sangat gamblang dan harusnya bisa untuk dipahami. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau belum paham secara maksimal, bisa ditanyakan. Dan ingat tentang tugas-tugas kalian tadi. Silahkan dikerjakan. Dan untuk pertemuan berikutnya, yang kita bahas yaitu ketentuan dalam melaksanakan zakat. Nah, apa sih, bagaimana sih untuk melaksanakan zakat, syarat-syarat apa saja yang harus kita penuhi untuk melaksanakan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta, akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah sudah sampai di sini saja, sudah saya jelaskan, dan silahkan tugasnya dikerjakan. Semoga kita mendapat pemahaman yang maksimal dan barokah
dan eh, apa yang kita lakukan pada hari ini sepenuhnya kita ikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording, Jok.